6 ini tentang investasi, di mana kita di sini akan membahas secara detail apa itu investasi dan jangan lupa subscribe video Elita LTV. Mari kita melihat dan mendengar apa itu definisi investasi. A. Definisi investasi. Nah, investasi yang lazim disebut penanaman modal atau pembentukan modal. Istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran yang dikeluarkan yang dilakukan investor atau penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi demi menambah kemampuan memproduksi barang atau jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap modal saham yang ada. Menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam Mahmud, investasi merupakan alat yang mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di negara yang sedang berkembang, sehingga investasi berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesempatan kerja. B. Jenis investasi. Investasi dapat digolongkan menjadi dua, A. Real asset, B. Financial asset. Real asset secara umum meliputi aset terwujud seperti tanah, bangunan, dan mesin. Financial asset adalah investasi berupa falas, deposito berjangka, serta saham dan obligasi yang diperdagangkan di pasar uang maupun pasar modal. Menurut Mankin dalam Mahmud, jenis pengeluaran terdiri dari 1. Investasi tetap bisnis, mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. 2. Investasi residensial, mencakup rumah baru untuk tempat tinggal dan disewakan. 3. Investasi persediaan, mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan persediaan, barang dalam proses produksi, dan barang jadi. C. Faktor yang mempengaruhi investasi. Faktor penting yang menentukan tingkat investasi adalah 1. Keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan dan perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan. D. Penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing atau PMA. PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI oleh investor atau penanaman dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI oleh investor atau penanaman modal asing sepenuhnya maupun perpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Modal asing dapat dimasukkan dalam modal swasta atau modal negara. Modal asing swasta atau negara yang ditanamkan dibedakan menjadi investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung berarti perusahaan dari negara penanaman modal secara de facto atau de jure melakukan pengawasan atas aset dalam hal ini aktiva yang ditanamkan di negara pengimpor modal dengan cara investasi. Investasi langsung dapat mengambil beberapa bentuk. 1. Pembentukan cabang perusahaan di negara pengimpor modal. 2. Pembentukan perusahaan di mana perusahaan dari negara penanaman modal memiliki mayoritas saham. 3. Pembentukan perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang berlokasi di negara penanam modal. 4. Pembentukan perusahaan di negara penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain. 5. Menaruh akses, dalam hal ini adalah asetnya adalah aktiva tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari penanaman modal.
Investasi tidak langsung lebih dikenal sebagai investasi portofolio atau retailer yang sebagian besar terdiri dari penguasa atas saham yang dapat dipindahkan, yang dikeluarkan atau dijamin oleh negara pengimpor modal, dan atas saham atau surat utang oleh warga negara dari beberapa negara lain. Dalam investasi tidak langsung, pemegang saham hanya mempunyai hak atas dividen saja. Menurut Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan atas asas 1. Kepastian hukum, 2. Keterbukaan, 3. Akuntabilitas, 4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, 5. Kebersamaan. 6. Efisiensi berkeadilan, 7. Berkelanjutan, 8. Berwawasan lingkungan, 9. Kemandirian, 10. Keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Menurut Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2. Menciptakan lapangan kerja, 3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, 4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. Lima, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. 6. Mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. 7. Mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. 8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam laporan buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, ada beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperdayakan penanaman modal. 1. Persaingan kebijakan investasi yang dilakukan negara pesaing seperti Tiongkok, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. 2. Masih rendahnya kapasitas hukum karena berlakunya RUU penanaman modal. 3. Lemahnya insentif investasi. 4. Kualitas SDM yang rendah dan terbatasnya infrastruktur. 5. Tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari PMA. 6. Masih tingginya biaya ekonomi karena tingginya kasus korupsi, keamanan, dan penyalahgunaan wewenang. 7. Meningkatnya nilai tukar nilai rupiah. 8. Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitasi. Terima kasih yang sudah subscribe Elitel TV dan jangan lupa subscribe Elitel TV. Pastinya video ini akan berkembang terus dengan materi-materi yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.